Gila bro, pusing 7 keliling gak sih zaman sekarang? Lu tahu nggak, tanpa sadar, dunia ini sebenarnya sedang bergantung nyawa pada Indonesia. Coba lu bayangin, kalau keran ekspor kita tutup sehari aja, separuh penduduk bumi bakal bingung mau mandi pakai sabun apa, mau makan coklat apa, sampai mau dandan pakai lipstik apa. Faktanya gila bro, 59% kebutuhan sawit dunia itu datang dari tanah air kita. Kita bukan sekadar peserta, kita ini raja, kita penguasa mutlak pasarnya. Tapi anehnya, kenapa Eropa dan Amerika rajin banget menyerang sawit kita dengan isu lingkungan. Padahal supermarket mereka isinya produk sawit semua. Jawabannya simple, mereka takut. Mereka kalah saing, minyak nabati mereka mahal dan boros lahan. Sementara sawit kita efisien dan diberkati Tuhan. Di video ini gua bakal bongkar habis kemunafikan pasar global. Dan kenapa sawit bukan cuma soal gorengan, tapi senjata perang energi masa depan lewat B40 yang bikin kita mandiri. Tapi sebelum kita bongkar datanya, tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya sekarang juga. Kenapa? Karena wawasan strategis dan mentalitas raksasa kayak gini gak akan lu temuin di sekolah manapun. Biar kita pinter bareng, kuat bareng, udah. Oke, kita gas. Oke bro, mari kita mulai bedah buku besar ekonomi dunia hari ini. Kalau lu sering merasa negara kita ini kecil, negara kita ini cuma pengikut, atau negara kita ini cuma bisa pasrah di dikte asing, hari ini gua minta lu buang jauh-jauh pikiran itu. Serius, buang ke laut aja. Karena data yang bakal gua buka ini membuktikan sebaliknya di satu sektor yang sangat krusial, sektor yang menyangkut perut dan kebutuhan dasar miliaran manusia. Indonesia bukanlah pengikut, Indonesia adalah raja. Kita adalah the king of palm oil. Poin pertama ini gua kasih judul dominasi mutlak. Kita penguasa pasar. Coba kita lihat angkanya, karena angka nggak pernah bohong. Berdasarkan data terbaru tahun 2024 dan proyeksi 2025, Indonesia tetap kokoh, tak tergoyahkan sebagai produsen minyak sawit terbesar di planet bumi. Lu tahu berapa kontribusi kita? Indonesia sendirian menyumbang sekitar 54-59% dari total produksi minyak sawit global. Lu bayangin bro, lebih dari setengah pasokan dunia itu datangnya dari tanah air kita, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Dan kalau kekuatan kita digabungkan dengan tetangga serumpun kita, Malaysia, maka kita berdua mengontrol sekitar 85% pasokan dunia. Ini bukan monopoli, ini dominasi mutlak. Istilah kerennya di ekonomi, kita adalah price maker, penentu harga, bukan price taker atau pengikut harga. Kalau Indonesia dan Malaysia sepakat batuk bareng, dunia demam bro, serius. Kalau keran ekspor kita tutup sebentar saja, inflasi pangan di Eropa, India, dan Cina bakal meledak gila-gilaan. Kenapa bisa begitu? Karena volume produksi kita itu masif. Tahun 2024 saja, produksi CPO atau minyak sawit mentah kita diperkirakan tembus 54,8 juta ton. Itu beratnya sama kayak ribuan kapal Titanic kalau ditumpuk jadi satu dari jumlah raksasa itu. Lebih dari 30 juta ton kita ekspor ke lebih dari 160 negara. Bayangkan, 160 negara antre beli minyak dari kita, mereka butuh kita buat kasih makan rakyatnya, buat gerakin industrinya. Nah, di sini sering ada salah kaprah. Banyak orang mikir, sawit kan cuma buat minyak goreng, paling buat goreng tempe doang. Salah besar bro. Ketergantungan sektor hilir dunia terhadap sawit itu jauh lebih dalam dan intim daripada sekadar gorengan. Faktanya, lebih dari 70% produk barang konsumsi sehari-hari atau FMCG di dunia itu mengandung turunan sawit. Gua mau ajak lu masuk ke sebuah supermarket imajiner di London atau New York. Lu jalan ke lorong sabun, lu ambil sabun mandi merek internasional. Baca komposisinya. Ada sawitnya. Lu jalan ke lorong kosmetik, lu ambil lipstik mahal yang dipakai artis Hollywood. Itu bahan dasarnya biar lembut. Sawit bro, lu ambil sampo, pasta gigi, deterjen, sampai coklat batangan yang lumer di mulut itu. Semuanya ada jejak keringat petani sawit Indonesia di dalamnya. Sawit itu adalah bahan ajaib. Dia bisa bikin makanan jadi gurih, bikin sabun jadi berbusa, bikin kosmetik jadi lembut. Dan belum ada minyak nabati lain di dunia yang bisa menggantikan fungsinya seefisien dan semurah sawit. Jadi, kalau besok Indonesia stop jualan sawit, bukan cuma tukang gorengan yang bingung, tapi wanita di Paris bingung nggak bisa dandan, ibu-ibu di Amerika bingung nggak bisa nyuci baju, pabrik biskuit di Cina bingung nggak bisa produksi. Dunia bakal kacau, rantai pasok global bakal putus, harga barang kebutuhan pokok bakal naik drastis.
Itulah seberapa kuatnya posisi kita. Tapi bro, kekuatan sejati seorang raja itu bukan cuma karena dia bisa jualan, tapi karena dia punya kemandirian. Disinilah letak jeniusnya strategi Indonesia di tahun 2025 ini. Kita punya senjata rahasia bernama kedaulatan energi. Dulu, negara maju mikir mereka bisa mendikte kita. Indonesia, kalau lu nggak mau ikut aturan gua nggak mau beli sawit lu. Mereka pikir kita bakal menangis minta dibeli. Ternyata kita senyum doang. Kenapa? Karena kita punya program mandatory biodiesel. Kita punya program B35 yang sukses besar. Dan di tahun 2025 ini kita gaspol ke B40. Ini pengubah permainan bro. Ini mengubah peta permainan. Logikanya sederhana. Kalau kalian di Eropa nggak mau beli sawit gua karena gengsi. Ya sudah, sawitnya gua pakai sendiri. Gua masukin ke mesin truk, gua masukin ke mesin pabrik, gua jadiin bahan bakar dengan B40, kita menyerap jutaan ton sawit untuk kebutuhan dalam negeri. Dampaknya apa? Pertama, kita jadi mandiri energi. Kita nggak perlu impor solar terlalu banyak dari luar negeri. Kita hemat devisa triliunan rupiah, kita nggak lagi didikte sama fluktuasi harga minyak bumi yang dikuasai asing. Kedua, petani sawit sejahtera karena ada jaminan pasar dari dalam negeri. Harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani jadi stabil, nggak anjlok meskipun Eropa lagi ngambek. Ini membuktikan daya tawar kita tinggi banget. Kita punya perut domestik yang besar untuk menampung hasil bumi kita sendiri. Dan lu tahu apa yang bikin gua makin bangga? Nilai strategis dari sawit ini buat ekonomi negara kita itu gila-gilaan bro. Pada periode 2023 sampai 2024. Nilai ekspor sawit menyumbang lebih dari 28 sampai 30 miliar dolar Amerika terhadap devisa negara. 30 miliar dolar, itu uang yang banyak banget. Itu setara dengan anggaran buat bangun puluhan jembatan, ribuan sekolah, atau ratusan rumah sakit. Sawit adalah tulang punggung ekonomi nasional di luar sektor migas. Kalau dulu kita hidup dari minyak bumi, sekarang kita hidup dari emas hijau ini. Devisa inilah yang menjaga nilai tukar rupiah kita tetap stabil biar nggak dihajar dolar. Gua mau kasih lu sebuah analogi kisah ilustrasi emosional biar pesannya menancap di hati. Bayangkan Indonesia adalah sebuah dapur raksasa bagi dunia. Di dapur ini, ada jutaan koki atau petani yang bekerja keras merawat pohon-pohon sawit. Mereka bangun pagi buta, memanen buah berduri itu demi menyekolahkan anaknya, demi membangun desanya. Di luar sana, ada tetangga-tetangga negara lain yang sering nyinyir, dapur lu asapnya mengepul, dapur lu kotor. Tapi anehnya, setiap jam makan tiba, tetangga-tetangga yang nyinyir itu antre di depan pintu dapur kita sambil bawa piring kosong. Bagi minyaknya dong. Bagi bahannya dong. Mereka butuh kita. Mereka nggak bisa masak kalau nggak ada bahan dari kita. Jadi, narasi bahwa kita ini perusak lingkungan, narasi bahwa sawit itu jahat, seringkali cuma kedok. Itu cuma cara mereka menawar harga biar murah. Itu cuma cara mereka menutupi ketidakmampuan mereka memproduksi minyak seefisien kita. Fakta tahun 2025 ini mengonfirmasi satu hal. Indonesia bukan sekadar partisipan dalam ekonomi global. Kita adalah penentu. Kita adalah jangkar stabilitas inflasi pangan dunia. Dunia sangat bergantung pada kebijakan sawit Indonesia. Kalau presiden kita tanda tangan aturan baru soal ekspor, bursa saham di Rotterdam dan Kuala Lumpur langsung bereaksi. Sehebat itu pengaruh kita. Jadi, kesimpulannya di poin pertama ini, sudah saatnya kita angkat kepala. Sudah saatnya kita bangga. Jangan mau lagi dibodoh-bodohi sama kampanye hitam yang bilang sawit kita buruk. Sawit kita adalah berkah Tuhan. Sawit kita adalah nyawa bagi dunia. Kita punya dominasi mutlak. Dan dengan semangat gotong royong. Mulai dari petani di pelosok Riau sampai pengambil kebijakan di Jakarta. Kita sedang menggunakan kekuatan ini bukan untuk menjajah, tapi untuk memajukan bangsa dan menstabilkan dunia. Tapi bro, tunggu dulu. Kalau kita sekuat ini, kenapa sih suara-suara sumbang dari barat, terutama Eropa, itu kencang banget? Kenapa mereka seolah-olah benci banget sama sawit kita dengan alasan deforestasi atau lingkungan? Apakah mereka benar-benar peduli sama orangutan? Atau jangan-jangan ada udang di balik batu? Ada motif persaingan dagang yang licik di balik topeng lingkungan itu? Ternyata, data membuktikan kemunafikan yang nyata. Mereka teriak lingkungan, tapi diam-diam mereka boros lahan dengan tanaman mereka sendiri. Di poin selanjutnya, gua bakal bongkar habis wajah ganda negara maju yang munafik ini. Lu bakal lihat betapa lucunya logika mereka saat kalah saing sama petani kita. Siap-siap emosi, tapi emosi yang cerdas ya. Tetap ditarik tuas, oke kita. Gas! Oke bro,
Setelah tadi kita sadar bahwa kita adalah raja yang menguasai pasar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin gemas. Bagian yang sering bikin kita bertanya-tanya, kenapa sih sawit kita selalu diserang? Lu pasti sering dengar kan? Berita dari Eropa, kampanye dari lembaga asing, dokumenter dari Amerika yang isinya menuduh sawit Indonesia sebagai biang kerok kerusakan hutan. Mereka teriak lantang banget soal deforestasi, soal lingkungan, soal orangutan. Tapi, di poin kedua ini, gue mau ajak lu melihat sebuah fakta yang jarang diungkap di media mereka. Fakta tentang sebuah standar ganda. Gue kasih judul poin ini, Barat Munafik, teriak lingkungan tapi butuh. Ini bukan tuduhan kosong bro. Ini berdasarkan data ekonomi yang telanjang. Mari kita bedah realita di supermarket mereka, di rumah mereka, dan di pelabuhan mereka. Pertama, mari kita bicara soal ketergantungan tersembunyi. Coba lu bayangkan seorang warga Eropa. Sebut saja namanya Mr. Pierre di Paris. Pagi-pagi dia bangun. Dia sarapan roti pakai selai coklat. Siangnya dia makan biskuit. Sorenya dia mandi pakai sabun wangi. Terus pakai sampo. Mr. Pierre mungkin adalah orang yang sangat peduli lingkungan. Dia mungkin anti sawit karena termakan kampanye negatif. Tapi Mr. Pierre enggak sadar bahwa hampir semua barang yang dia pegang, dia makan, dan dia pakai itu. Isinya adalah tetesan keringat petani sawit dari Riau atau Kalimantan. Fakta hingga akhir tahun 2025 menunjukkan angka yang mencengangkan. Diperkirakan hampir 50% dari semua produk kemasan di supermarket Eropa itu tetap menggunakan minyak sawit. Kenapa? Karena sawit punya sifat fungsional yang sulit digantikan. Sawit itu bikin coklat jadi lumer di mulut tapi nggak meleleh di tangan. Sawit itu bikin biskuit jadi renyah. Sawit itu pengawet alami yang bikin makanan tahan lama tanpa bahan kimia berbahaya. Minyak nabati lain kayak minyak bunga matahari atau minyak kedelai. Nggak bisa kayak gitu bro. Kalau dipaksa ganti, rasa makanannya berubah, harganya jadi mahal banget, dan cepat basi. Geser ke Amerika Serikat, di sana lebih gila lagi. Penggunaan sawit pada produk perawatan pribadi, sabun, deterjen, kosmetik, lipstik, mencapai sekitar 70%. Jadi mereka boleh teriak stop sawit di spanduk demo, tapi di kamar mandi, dan di meja makan. Mereka tetap memakai sawit. Mereka nggak bisa lepas dari kita. Ini namanya butuh tapi gengsi. Bukti kedua ada pada angka impor yang terus melonjak. Kalau mereka benci banget sama sawit, harusnya mereka stop beli dong. Logikanya gitu kan. Tapi data berkata lain. Nilai impor minyak sawit Amerika Serikat dari kita mencapai 1,88 miliar dolar Amerika pada tahun 2024. Dan tebak siapa pemasok utamanya? Tetap Indonesia. Sepanjang tahun 2025 ini, total ekspor non-migas Indonesia ke AS terus mencatatkan kenaikan bulanan yang signifikan. Dan sawit adalah salah satu primadonanya. Artinya apa? Artinya mulut mereka bilang tidak, tapi tangan mereka tanda tangan kontrak pembelian. Ya. Kenapa Amerika tetap beli? Karena kalau mereka stop impor sawit, inflasi di negara mereka bakal meledak. Harga sabun, harga makanan, harga kosmetik di supermarket bakal naik drastis. Rakyat Amerika bakal marah. Jadi, pemerintah mereka terpaksa menelan gengsi demi menjaga harga barang tetap murah. Lalu gimana dengan Uni Eropa? Kawasan yang paling rewel soal aturan lingkungan. Mereka bikin aturan super ketat namanya EU Deforestation Regulation atau EUDR. Aturan ini seolah-olah mau memblokir sawit kita kalau nggak lolos standar hutan mereka. Tapi lucunya, sebelum aturan itu berlaku, mereka malah panic buying. Pada awal tahun 2024 saja, nilai ekspor sawit Indonesia ke kawasan Uni Eropa justru sempat naik 14,63%. Ini membuktikan bahwa industri mereka ketar-ketir. Pabrik coklat di Belgia, pabrik kosmetik di Prancis. Mereka semua panik kalau nggak dapat pasokan sawit dari Indonesia. Uni Eropa tetap menjadi konsumen CPO Indonesia, terbesar ketiga di dunia. Mereka butuh kita lebih dari kita butuh mereka. Karena kalau kita nggak jual ke Eropa, kita bisa jual ke Cina, ke India, atau kita pakai sendiri buat biodiesel. Tapi kalau mereka nggak beli dari kita, industri mereka macet. Nah, sekarang mari kita masuk ke inti masalahnya. Kenapa sih mereka segitu ngototnya menyerang sawit? Jawabannya bukan cuma soal lingkungan, bro. Jawabannya adalah persaingan dagang dan efisiensi lahan.
Gua mau ajak lu berpikir logis pakai data sains sederhana. Kelapa sawit adalah tanaman minyak nabati paling efisien di muka bumi. Ini fakta ilmiah yang nggak bisa dibantah. Untuk menghasilkan jumlah minyak yang sama, misalnya 1 ton minyak, kelapa sawit hanya membutuhkan lahan 4 hingga 10 kali lebih sedikit dibandingkan tanaman andalan mereka seperti kedelai di Amerika atau bunga matahari di Eropa. Lu bayangin perbandingannya. Kalau lu mau dapat 1 ton minyak dari sawit, lu cuma butuh lahan segede 1 lapangan bola. Kalau lu mau dapat 1 ton minyak dari kedelai, lu butuh lahan segede 10 lapangan bola. Sawit hanya menggunakan sekitar 7% dari total lahan minyak nabati dunia. Tapi dia menyuplai hampir 40% kebutuhan minyak goreng global. Bayangkan kalau sawit dihapus. Bayangkan kalau dunia beralih ke minyak kedelai seperti maunya Amerika. Apa yang terjadi? Hutan dunia bakal habis dibabat karena butuh lahan 10 kali lebih luas buat menanam kedelai biar dapat minyak yang sama banyaknya. Jadi, sebenarnya siapa yang penyelamat lingkungan, sawit atau kedelai? Secara logika, efisiensi lahan, sawit justru menyelamatkan hutan dunia dari ekspansi lahan yang lebih masif. Tapi fakta ini ditutupi. Kenapa? Karena ini soal uang, ini soal proteksionisme ekonomi. Penolakan Barat itu sebenarnya adalah bentuk perlindungan dagang. Mereka mau melindungi petani mereka sendiri. Di Amerika ada jutaan petani kedelai, di Eropa ada petani bunga matahari, minyak hasil petani mereka itu mahal, boros lahan, dan kalah efisien. Kalau diadu 1 lawan 1 di pasar bebas lawan sawit Indonesia, minyak mereka pasti kalah telak, nggak laku. Makanya mereka pakai cara licik. Mereka nggak bisa bilang jangan beli sawit karena murah. Nanti kelihatan takut bersaing. Jadi mereka bilang jangan beli sawit karena merusak lingkungan. Itu strategi kampanye hitam untuk menjatuhkan citra lawan. Contoh nyata ketakutan mereka terjadi pada Mei 2025. Amerika Serikat memberlakukan tarif impor sebesar 32% untuk CPO Indonesia. Alasannya apa? Persaingan dagang. Langkah ini jelas bukan buat melindungi hutan, tapi buat memajaki produk kita biar harganya jadi mahal pas masuk ke sana. Supaya minyak kedelai mereka bisa bersaing. Ini murni bisnis bro, bukan soal cinta alam. Gua mau kasih lu sebuah analogi cerita ilustrasi biar lu bisa merasakan emosinya. Kita sebut saja warung Pak Budi dan toko Tuan Smith. Pak Budi Indonesia punya warung yang jual minyak goreng enak, murah, dan stoknya banyak. Pak Budi kerjanya efisien. Tempatnya rapi. Tuan Smith Barat punya toko di seberang jalan, dia jual minyak juga, tapi harganya mahal, stoknya dikit, dan butuh gudang yang luas banget. Pelanggan? Tuan Smith mulai lari ke Pak Budi karena lebih murah dan bagus. Tuan Smith panik. Dia nggak bisa menurunkan harga karena modalnya emang gede. Akhirnya, Tuan Smith sebar gosip ke warga kampung. Jangan beli di Pak Budi. Katanya Pak Budi itu kalau masak merusak selokan. Warungnya nggak bersih, padahal Tuan Smith sendiri kalau malam-malam, diam-diam menyuruh anaknya beli gorengan di tempat Pak Budi karena dia sendiri butuh. Itulah yang terjadi di panggung dunia saat ini. Analisis utamanya jelas. Ketegangan ini bukan sekadar soal pohon. Ini soal dominasi ekonomi. Barat sadar mereka nggak bisa menghentikan konsumsi sawit tanpa memicu krisis di negara mereka sendiri. Mereka tersandera oleh efisiensi sawit Indonesia. Mereka butuh sawit kita untuk menjaga harga produk supermarket mereka tetap murah. Tapi di sisi lain, mereka nggak mau Indonesia jadi terlalu kuat. Mereka nggak mau Raja Sawit ini mendikte pasar. Makanya mereka pakai isu lingkungan sebagai alat tawar. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus tunduk? Tentu tidak. Di tahun 2025 ini, Indonesia punya posisi yang makin kuat. Kita nggak lagi bisa ditakut-takuti. Kita punya senjata yang bikin efisiensi sawit ini makin diberkati Tuhan. Yaitu fakta bahwa sawit bukan cuma buat perut, tapi buat energi. Barat boleh nyinyir. Tapi mereka lupa kalau sawit Indonesia adalah tanaman ajaib yang bisa menggantikan minyak bumi. Dan ketika kita bicara soal energi, itu artinya kita bicara soal kekuatan sebuah negara untuk berdiri sendiri tanpa takut gelap. Gimana caranya? Tanaman ajaib ini bikin Indonesia jadi negara yang mandiri secara energi lewat B40. Dan kenapa ini bikin negara maju makin ketar-ketir? Di poin selanjutnya, gua bakal bedah tuntas logika di balik efisiensi yang diberkati Tuhan dan kedaulatan energi. Lu bakal makin bangga jadi bagian dari bangsa ini. Tetap ditarik tuas. Oke, kita gas. Oke bro, setelah tadi kita bongkar kemunafikan standar ganda di pasar global. Sekarang gua mau ajak lu masuk ke inti keajaiban alamiah yang dimiliki negeri ini.
gue mau bicara soal biologi, gue mau bicara soal matematika, dan gue mau bicara soal takdir. Poin ketiga ini adalah argumen paling kuat, paling sakti, dan paling sulit dibantah oleh profesor botani manapun di dunia. Gua kasih judul, efisiensi yang diberkati Tuhan. Sawit penyelamat lahan global. Kenapa gua pakai kata diberkati Tuhan? Karena kalau lu lihat datanya, tanaman ini kayak kode curang dalam permainan. Dia terlalu hebat dibandingkan tanaman lain. Mari kita bedah rasio lahan versus produksi. Seringkali kita dengar tuduhan, sawit menghabiskan lahan, sawit merusak hutan. Mari kita luruskan dengan data dari WWF dan Oil World tahun 2024. Lu tahu nggak, Unonggi? Kelapa sawit itu ternyata hanya menggunakan sekitar 7% dari total lahan pertanian global yang didedikasikan untuk tanaman minyak nabati. Cuma 7% bro, lahan sawit di seluruh dunia. Termasuk Indonesia, Malaysia, Afrika. Itu cuma secuil kalau dibandingkan total lahan pertanian dunia. Tapi, dan ini tapinya besar banget dari lahan yang cuma 7% itu. Sawit menghasilkan hampir 40% dari total pasokan minyak nabati dunia. Lu bayangin efisiensinya, lahannya cuma sedikit, tapi hasilnya segunung sekarang. Mari kita bandingkan dengan anak emas negara barat, yaitu kedelai. Kedelai ini tanaman manja bro, dia menghabiskan lebih dari 40% lahan minyak nabati global. Dia rakus lahan, dia butuh hamparan tanah yang luas banget, tapi hasilnya dengan lahan seluas itu, kedelai cuma menyumbang sekitar 28% dari total produksi minyak. Lu lihat ketimpangannya, sawit, lahan 7%. Hasil 40%, kedelai, lahan 40%, hasil 28%. Ini kayak lu punya 2 karyawan. Karyawan A sawit, dikasih meja kecil di pojokan. Tapi dia menghasilkan omzet 4 miliar. Karyawan B kedelai, minta ruangan kantor 1 lantai. Tapi omzetnya cuma 2,8 miliar. Secara logika bisnis, lu bakal pertahankan siapa? Pasti karyawan A kan? Karyawan B itu tidak efisien. Dia boros tempat. Mari kita masuk lebih detail ke produktivitas per hektar. Biar lu makin paham kenapa gua bilang sawit itu tanaman ajaib. Berdasarkan data statistik Gapki dan USDA tahun 2024, 1 hektar kebun kelapa sawit di Indonesia mampu menghasilkan rata-rata 3,8 hingga 4,5 ton minyak mentah atau CPO per tahun. Ingat angka itu, 4 ton per hektar. Sekarang bandingkan dengan pesaingnya, kedelai. Cuman menghasilkan sekitar NOL,4 ton per hektar. Bunga matahari cuma NOL,4 5 ton per hektar. Rapeseed atau canola yang kuning-kuning di Eropa itu cuma 0,6 sampai 0,8 ton per hektar. Gila nggak bedanya? Sawit itu minimal 4 sampai 10 kali lipat lebih produktif daripada tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Ibarat balapan lari, sawit itu naik motor MotoGP. Sementara kedelai dan bunga matahari masih lari pakai egrang. Nggak selevel bro, tanah di Indonesia ini memang spesial. Matahari tropis kita, curah hujan kita, bikin sawit tumbuh subur luar biasa. Ini adalah berkah geografis yang nggak dimiliki Eropa atau Amerika. Nah, dari fakta efisiensi ini, muncul sebuah logika yang sangat krusial. Logika yang sering disembunyikan oleh para aktivis anti sawit. Namanya adalah dampak penggantian atau trade-off. Mari kita berandai-andai. Katakanlah kampanye hitam mereka berhasil, katakanlah seluruh dunia sepakat memboikot sawit Indonesia. Oke, kita stop sawit, kita selamatkan hutan. Teriak mereka. Pertanyaannya, kebutuhan minyak goreng dunia, kebutuhan sabun dunia, kebutuhan kosmetik dunia, itu tetap ada atau hilang? Tetap ada kan? Malah bertambah karena populasi manusia bertambah. Kalau sawit hilang, minyaknya harus diganti pakai apa? Ya, pakai kedelai, pakai bunga matahari, atau pakai canola. Disinilah letak bencana lingkungannya. Karena produktivitas tanaman pengganti itu rendah banget. Cuma 1/10 dari sawit. Maka dunia membutuhkan lahan 5 hingga 10 kali lebih luas untuk memenuhi volume produksi minyak yang hilang dari sawit. Lu bayangin bro, kalau sekarang kebun sawit luasnya misalnya 1 juta hektar. Kalau mau diganti kedelai dengan hasil minyak yang sama, kita butuh buka lahan baru seluas 10 juta hektar. Di mana lahan itu bakal dibuka? Jawabannya ngeri. Hutan Amazon di Brazil bakal habis dibabat buat ladang kedelai. Hutan di Amerika Utara bakal digunduli. Padang rumput di Eropa bakal diubah jadi ladang bunga matahari. Tekanan terhadap pembukaan hutan global akan meningkat drastis. Deforestasi bakal menggila di benua Amerika dan Eropa. Paru-paru dunia yang lain bakal jebol. Jadi,
Ironisnya, dan ini fakta yang harus lu teriakkan, sawit Indonesia secara tidak langsung justru menyelamatkan lahan dan hutan global dengan produktivitasnya yang tinggi. Sawit menghemat penggunaan lahan bumi. Kita memproduksi minyak paling banyak dengan lahan paling sedikit. Kita menjaga agar hutan-hutan lain di dunia tidak perlu ditebang demi minyak nabati. Jadi, kalau ada orang Eropa datang ke lu dan bilang sawit buruk, lu senyumin aja dan bilang, bro, kalau nggak ada sawit gua, hutan di negara lu sudah habis buat menanam rapeseed. Lu harusnya berterima kasih sama gua. Gua mau kasih lu sebuah analogi cerita ilustrasi biar lu bisa merasakan emosinya. Analogi tentang pohon ajaib. Di sebuah kampung global, ada dua petani. Petani Nusantara dan petani Barat. Petani Nusantara punya pohon ajaib di halaman rumahnya yang sempit. Pohon ini buahnya lebat banget, nggak habis-habis. Dengan lahan cuma 10 meter, dia bisa kasih makan satu kampung. Petani Barat punya ladang yang luas banget, berhektar-hektar, tapi tanaman dia buahnya sedikit. Dia harus kerja keras membajak tanah luas itu cuma buat dapat hasil yang pas-pasan. Petani Barat iri, dia hasut warga kampung. Pohon ajaibnya Nusantara itu jahat. Loh, dia menyedot air, dia bikin tanah jelek. Tebang aja, padahal kalau pohon ajaib itu ditebang, warga kampung tetap butuh makan. Akhirnya, petani Barat harus membabat hutan lindung di belakang kampung buat memperluas ladangnya sendiri supaya bisa kasih makan warga. Kampungnya jadi gersang. Banjir datang. Siapa yang salah? Yang salah adalah ketidaktahuan warga kampung yang termakan hasutan. Kita, Indonesia, adalah pemilik pohon ajaib itu. Kita harus menjaganya. Tapi bro, menjaga bukan berarti kita sembarangan. Kita sadar, sawit adalah anugerah. Dan anugerah itu harus dikelola dengan tanggung jawab. Kita nggak boleh sombong terus membabat hutan kita sendiri secara liar. Disinilah peran keberlanjutan dan sertifikasi. Dunia harus tahu, Indonesia di tahun 2025 ini sudah jauh berbeda. Kita bukan lagi negara yang asal tebang pohon. Kita punya standar ketat yang namanya ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil. Ini bukan sekadar stempel kertas. Ini adalah komitmen negara, jutaan hektar lahan sawit kita. Baik punya perusahaan besar maupun punya petani rakyat. Kini didorong untuk tersertifikasi. ISPO menjamin bahwa sawit itu ditanam tidak di lahan ilegal, tidak merusak gambut, memperhatikan kesejahteraan buruh, dan menjaga keanekaragaman hayati. Sertifikasi ini diakui secara global. Ini adalah bukti bahwa produksi minyak bisa berjalan beriringan dengan standar lingkungan yang ketat. Kita ingin membuktikan ke dunia, nih gue punya minyak paling efisien, dan gue juga tanam dengan cara yang beradab. Kurang apa lagi coba? Upaya peremajaan sawit rakyat atau replanting juga terus digenjot. Tujuannya apa? Supaya dengan lahan yang sama, hasilnya makin banyak. Jadi kita nggak perlu buka hutan baru lagi. Kita cukup meningkatkan kualitas pohon tua, jadi pohon muda yang lebih produktif. Itulah yang namanya pertanian cerdas. Itulah semangat gotong royong antara pemerintah dan petani untuk menjaga alam sekaligus menjaga dompet. Jadi kesimpulannya di poin ketiga ini, sawit bukan masalah, sawit adalah solusi. Sawit adalah jawaban Tuhan atas kebutuhan pangan populasi manusia yang terus meledak, tapi lahan buminya segitu-gitu aja. Tanpa sawit Indonesia, dunia butuh bumi kedua cuman buat menanam kedelai. Kita harus bangga bro, tanah air kita dipilih Tuhan menjadi tempat tumbuhnya tanaman paling efisien di dunia ini. Itu keistimewaan. Dan keistimewaan ini memberikan kita kekuatan yang lebih besar lagi. Kalau sawit cuma buat minyak goreng, mungkin kita masih bisa diremehkan. Tapi gimana kalau sawit ini ternyata bisa menggantikan solar? Gimana kalau sawit ini bisa bikin mesin perang, mesin industri, dan truk logistik kita jalan tanpa perlu setetes pun minyak bumi dari Arab? Itu namanya kedaulatan energi. Dan itulah mimpi buruk terbesar negara-negara maju yang selama ini mengontrol dunia lewat harga minyak fosil. Gimana dahsyatnya strategi B40 yang bikin kita mandiri dan hemat devisa ratusan triliun. Di poin selanjutnya, gua bakal bedah tuntas senjata energi ini. Siap-siap merinding melihat betapa visionernya langkah bangsa kita. Tetap ditarik tuas. Oke kita, gas. Oke bro. Tarik napas dalam tahan, hembuskan. Kita sudah bicara soal dominasi pasar, kita sudah bicara soal kemunafikan barat, kita sudah bicara soal efisiensi lahan yang diberkati Tuhan. Itu semua adalah fondasi. Tapi di poin keempat ini,
Gua mau ajak lu melihat bangunan megah yang sedang kita dirikan di atas fondasi itu. Gua mau ajak lu melihat transformasi paling radikal dalam sejarah ekonomi modern Indonesia. Kalau selama ini lu mikir sawit itu cuma berakhir di wajan penggorengan buat bikin tempe mendoan, lu salah besar. Sawit hari ini sudah berevolusi. Dia bukan lagi sekadar bahan pangan. Dia telah berubah menjadi senjata energi. Poin keempat ini gua kasih judul Kedaulatan Energi, senjata B40. Mari kita mulai dari sebuah tanggal bersejarah yang mungkin lu lewatkan karena sibuk liburan tahun baru. Pertanggal 1 Januari 2025, Indonesia secara resmi sah dan meyakinkan meningkatkan mandatori pencampuran biodiesel dari 35% menjadi 40%, atau yang kita kenal dengan B40. Mungkin lu nanya, Bang, B40 itu apa sih? Kok heboh banget? Simpelnya gini bro, setiap liter bahan bakar solar yang lu beli di SPBU atau yang dibeli supir truk logistik, itu isinya bukan lagi 100% minyak fosil dari perut bumi. Di dalamnya ada 40% sari pati tanah air, ada 40% minyak sawit yang diolah jadi bahan bakar nabati. Lu tahu apa artinya angka 40% ini? Ini artinya Indonesia adalah juara dunia. Kita adalah negara dengan tingkat pencampuran bahan bakar nabati tertinggi dan paling ambisius di seluruh planet bumi. Negara lain, Amerika, Eropa, Brazil, mereka masih main di angka belasan atau 20-an%. Mereka nggak berani setinggi kita. Kenapa? Karena mereka nggak punya pasokan sawit melimpah kayak kita. Langkah ini bukan cuma soal rekoran. Ini soal uang rakyat dan harga diri bangsa. Mari kita bedah penghematan devisa raksasa yang dihasilkan dari keputusan berani ini. Dulu, setiap kali harga minyak mentah dunia naik karena konflik di Timur Tengah atau karena spekulasi pasar, anggaran negara kita jebol. Kita harus impor solar gila-gilaan. Uang rupiah kita tukar jadi dolar, lalu kita kasih ke pedagang minyak asing. Devisa kita bocor terus. Tapi dengan B40, keran kebocoran itu kita sumbat. Data terbaru memproyeksikan, program B40 ini memberikan potensi penghematan devisa negara yang fantastis, mencapai 147 triliun rupiah pada tahun 2025. 147 triliun bro, lu bayangin uang segitu. Itu kalau dipakai buat bangun sekolah, puskesmas, atau jalan desa, dampaknya bakal masif banget daripada uang itu dibakar di knalpot dan lari ke negara lain. Uang itu sekarang berputar di dalam negeri. Uang itu masuk ke pabrik biodiesel lokal, masuk ke perusahaan logistik lokal, dan akhirnya sampai ke kantong petani sawit di pelosok desa. Inilah yang gue sebut sebagai ekonomi sirkular Pancasila, dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan bicara soal petani, ini adalah dampak yang paling menyentuh hati. Program B40 ini adalah jaring pengaman bagi jutaan petani sawit rakyat dulu. Nasib petani sawit itu kayak roller coaster. Kalau permintaan ekspor dari Eropa atau India turun, harga tanaman buah segar atau TBS anjlok. Petani sedih, buah sawit dibiarkan busuk di pohon karena nggak laku dijual. Tapi sekarang, dengan adanya B40, ada penyerapan domestik yang pasti. Pemerintah menetapkan kuota penyaluran B40 mencapai 15,6 juta kiloliter pada tahun 2025. Itu jumlah yang raksasa, artinya mau Eropa boykot, mau Amerika ngambek, sawit petani tetap laku karena perut energi dalam negeri kita lapar dan butuh asupan. Ini bikin harga sawit jadi stabil, petani jadi tenang. Mereka bisa merencanakan masa depan, bisa menabung buat naik haji, bisa kuliahkan anak, tanpa takut besok harga sawit terjun bebas. Pendapatan petani yang stabil ini menciptakan efek domino ekonomi di desa-desa. Warung jadi ramai, pasar desa hidup, daya beli masyarakat meningkat. Ini adalah wujud nyata dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, mari kita bicara soal kemandirian dari minyak fosil. Ini soal geopolitik tingkat tinggi bro. Gua mau ajak lu kilas balik sedikit ke tahun 2014. Waktu itu, kondisi kita menyedihkan. Indonesia mengimpor 86% kebutuhan solarnya. Kita kecanduan impor. Kita tersandera pasar global. Kalau ada negara produsen minyak yang batuk, kita langsung demam tinggi. Kedaulatan energi kita dipertaruhkan. Tapi, melalui keberlanjutan program biodiesel yang konsisten, dari B20, B30, B35, dan sekarang B40, ketergantungan itu berhasil kita
pangkas habis-habisan pada periode 2024 hingga 2025. Ketergantungan impor solar kita berhasil ditekan hingga hanya tersisa sekitar 37%. Lu lihat grafiknya, dari 86% turun ke 37%. Itu prestasi gila, bro. Kita sudah mulai lepas dari kendali harga minyak mentah dunia, kita sudah mulai berdaulat. Kita bisa bilang ke dunia, lu mau mainin harga minyak, silakan. Gua punya kebun sendiri yang bisa jadi bensin. Gua mau kasih lu sebuah analogi, cerita ilustrasi, biar lu bisa merasakan betapa pentingnya posisi ini. Bayangkan sebuah keluarga, sebut saja keluarga Pak Garuda. Selama puluhan tahun, Pak Garuda masak pakai gas yang harus dibeli dari toko Pak Sam di seberang pulau. Harganya mahal, sering langka. Dan Pak Sam orangnya sering berubah-ubah suasana hati. Kalau Pak Sam lagi marah, dia nggak mau jual gas. Pak Garuda sekeluarga kelaparan. Tapi Pak Garuda sadar, di halaman belakang rumahnya ada pohon ajaib yang buahnya bisa diolah jadi bahan bakar. Awalnya Pak Garuda ragu, bisa nggak ya? Tapi dia coba. Dia bikin alat pengolahan sederhana. Awalnya campurannya dikit, lama-lama makin banyak. Sekarang, kompor Pak Garuda 40% bahan bakarnya dari kebun sendiri. Ketika toko Pak Sam naikin harga gas, Pak Garuda santai. Ya sudah, naik aja. Gua tinggal petik buah di belakang rumah lebih banyak. Ketika toko Pak Sam tutup, Pak Garuda tetap bisa masak. Keluarga Pak Garuda jadi mandiri. Uang belanja yang tadinya buat beli gas Pak Sam, sekarang bisa ditabung buat renovasi rumah. Itulah Indonesia hari ini dengan B40-nya. Kita bukan lagi bangsa yang cemas nungguin kapal tanker minyak datang. Kita adalah bangsa yang memproduksi energi dari tanah yang kita pijak. Dan visi ini nggak berhenti di sini, bro. Pemerintah kita nggak cepat puas. Transisi menuju B50 sudah di depan mata. Infrastruktur dan pabrik pengolahan tambahan sedang disiapkan untuk mengejar target B50 pada tahun 2026 atau secepatnya. B50. Setengah bahan bakar kita berasal dari sawit. Itu akan semakin memperkokoh posisi Indonesia sebagai raksasa energi hijau dunia. Di saat negara lain baru berwacana soal energi terbarukan, baru bikin seminar, baru bikin janji manis di konferensi PBB, Indonesia sudah melakukannya. Kita melakukan aksi nyata. Biodiesel sawit adalah energi terbarukan. Selama matahari bersinar dan hujan turun, pohon sawit akan terus berbuah. Beda sama minyak bumi yang kalau disedot terus bakal habis. Lalu, apa dampak strategis dari semua ini di panggung dunia? Kebijakan B40 dan B50 ini adalah senjata diplomasi yang mematikan. Ini adalah langkah pamungkas kita dalam menghadapi tekanan asing. Lu perhatikan polanya. Ketika Uni Eropa bikin aturan EUDR buat menjegal ekspor sawit kita dengan alasan lingkungan. Ketika Amerika bikin tarif impor tinggi, Indonesia nggak membalas dengan marah-marah atau demo di depan kedutaan mereka. Itu cara kuno. Kita membalas dengan cara yang elegan tapi menohok. Penyerapan domestik. Kita seolah berkata, oh kalian di Eropa nggak mau beli sawit gue. Oke, nggak masalah. Sawitnya gue pakai sendiri buat mesin-mesin gue jadiin B40, gue jadiin B50. Akibatnya apa? Stok sawit di pasar global berkurang karena disedot sama Indonesia sendiri. Hukum ekonomi berlaku, pasokan turun, permintaan tetap, harga naik, harga sawit dunia melonjak. Industri di Eropa dan Amerika yang masih butuh sawit. Ingat poin 2 tadi, mereka munafik dan tetap butuh. Akhirnya harus beli dengan harga yang lebih mahal. Mereka kena batunya sendiri, senjata makan tuan. Inilah kecerdasan strategi Indonesia. Kita mengubah ancaman menjadi kekuatan. Kita mengubah boikot menjadi kemandirian. Posisi tawar kita di mata internasional jadi sangat kuat. Mereka sadar, Indonesia nggak bisa lagi digertak. Jangan macam-macam sama Indonesia. Kalau mereka ngambek, sawitnya dipakai sendiri. Semua pabrik kita di Eropa bisa tutup karena nggak ada bahan baku. Jadi, kesimpulannya di poin keempat ini, B40 bukan sekadar angka kimia. B40 adalah simbol kemerdekaan energi. B40 adalah bukti gotong royong antara petani, pemerintah, dan industri untuk menjaga kedaulatan bangsa. Kita harus dukung penuh langkah ini. Mungkin ada tantangan teknis, mungkin ada coba-coba dan gagal. Itu wajar, tapi arahnya sudah benar. Arah menuju Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri. Tapi bro, kalau kita punya potensi pangan dan energi sebesar ini, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah puas? Apakah potensi sawit cuma mentok di sini? Ternyata masih ada ruang yang sangat luas untuk tumbuh. Masih ada harta karun yang belum tergali maksimal dari industri sawit kita. Lu tahu nggak?
Produktivitas kita sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi. Dan kalau kita bisa perbaiki itu tanpa buka hutan baru, hasilnya bakal meledak berkali-kali lipat. Di poin terakhir sebagai penutup, nanti gue bakal kasih lu visi masa depan tentang bagaimana sawit bisa membawa Indonesia naik kelas menjadi negara maju. Dan kenapa aset strategis ini harus kita jaga mati-matian dari tangan-tangan jahil. Siapkan jiwa patriotisme lu. Karena penutupnya bakal bikin lu pengen hormat sama bendera merah putih. Tetap ditarik tuas, kita gaspol sampai garis finish. Oke bro, kita sudah sampai di babak akhir pembahasan sawit ini. Kita sudah bicara soal kita sebagai raja pasar, soal kemunafikan barat, soal efisiensi lahan, dan soal senjata energi B40. Rasanya kita sudah hebat banget ya. Rasanya kita sudah di puncak dunia. Tapi sebagai teman yang baik, gua harus jujur sama lu. Gua nggak mau kita terlena. Gua nggak mau kita jadi bangsa yang cepat puas cuma karena sudah merasa besar. Faktanya, raksasa sawit bernama Indonesia ini masih punya pekerjaan rumah. Kita masih punya celah. Dan justru di celah inilah tersimpan harta karun yang nilainya tak terhingga. Poin kelima ini gua kasih judul, Potensi Raksasa. Masih bisa naik kelas. Mari kita telan pil pahitnya dulu biar kita sehat. Meskipun Indonesia adalah produsen terbesar di dunia, harus kita akui secara jantan. Produktivitas per hektar kita masih berada di bawah tetangga kita. Malaysia, ibarat balapan mobil, mesin kita atau luas lahan kita lebih besar. Tapi setelan mesin tetangga lebih presisi. Data menunjukkan, rata-rata hasil panen sawit Indonesia itu berkisar di angka 3-4 ton CPO per hektar per tahun. Malaysia, dengan optimalisasi benih dan manajemen lahan yang lebih maju. Mereka punya potensi mencapai angka yang lebih tinggi. Apakah ini berita buruk? Justru tidak bro, ini adalah berita sangat baik. Kenapa? Coba lu balik logikanya. Kalau dengan produktivitas yang biasa saja kita sudah bisa menguasai 59% pasar dunia. Bayangkan apa yang terjadi kalau produktivitas kita naik jadi 6 atau 7 ton per hektar. Produksi kita bakal meledak 2 kali lipat tanpa perlu menebang. 1 batang pohon pun di hutan baru. Inilah yang disebut potensi tersembunyi. Kita belum kekuatan penuh bro, kita masih main setengah gas saja sudah juara. Bayangkan kalau kita gaspol. Nah, gimana caranya kita gaspol? Pemerintah dan pemangku kepentingan sawit di tahun 2025 ini sudah sadar betul akan hal itu. Makanya, strategi kita berubah dari ekstensifikasi atau memperluas lahan, menjadi intensifikasi atau memaksimalkan lahan yang ada. Senjata utamanya bernama PSR atau Permajaan Sawit Rakyat. Ini adalah program yang sangat krusial, lu harus tahu. Hampir 40% kebun sawit di Indonesia itu milik rakyat, milik petani kecil, bukan milik perusahaan raksasa. Masalahnya, banyak pohon sawit milik rakyat ini sudah tua, sudah renta, umurnya sudah di atas 25 tahun, batangnya sudah ketinggian, buahnya sudah jarang, hingga tahun 2025. Pemerintah terus mempercepat program PSR ini. Kita mau ganti pohon-pohon tua itu dengan bibit unggul generasi terbaru yang buahnya lebat dan cepat panen. Dan nggak cuma bicara doang, dukungannya nyata. Mulai Juli 2025, dana dukungan PSR ditingkatkan secara signifikan menjadi 60 juta rupiah per hektar. 60 juta bro. Itu modal yang cukup besar buat petani kecil untuk menebang pohon tua, beli bibit bagus, beli pupuk, dan merawat kebunnya sampai berbuah lagi. Target jangka panjangnya adalah meremajakan jutaan hektar lahan rakyat. Kalau ini berhasil, proyeksinya gila. Produksi nasional bisa terdongkrak drastis secara otomatis. Ini menjawab tuduhan Barat soal deforestasi. Kita bisa bilang ke mereka, "Hey Eropa, lihat, gua nambah produksi minyak bukan dengan babat hutan lindung. Gua nambah produksi dengan cara bikin pohon gua lebih pintar berbuah." Itu argumen yang mematikan. Skakmat. Tapi, dalam perjalanan naik kelas ini, ada satu musuh dalam selimut yang harus kita basmi. Musuh yang bikin hati gue sakit kalau mendengarnya. Namanya adalah benih palsu. Gue mau cerita sedikit kisah ilustrasi, kisah tentang Pak Asep. Pak Asep adalah petani kecil di Sumatera. Dia punya tabungan sedikit, dia mau menanam sawit biar masa tuanya tenang. Dia beli bibit dari orang yang lewat. Katanya bibit unggul, harganya murah. Pak Asep tanam itu bibit, dia rawat dengan penuh kasih sayang. Dia pupuk, dia bersihkan rumputnya, dia keluar uang, keluar tenaga, keluar keringat. Lu tahu kan sawit itu baru berbuah umur 3 tahun. Dan panen beneran umur 4 tahunan. 4 tahun Pak Asep menunggu. Pas waktunya panen, zonk, buahnya kecil-kecil.
Atau buahnya ada tapi nggak ada minyaknya. Atau bahkan nggak berbuah sama sekali. Ternyata bibit yang dia beli 4 tahun lalu itu bibit palsu. Bibit abal-abal yang diambil sembarangan. Hancur hati Pak Asep bro, 4 tahun waktunya terbuang sia-sia. Modalnya hangus. Harapannya musnah. Dan ini bukan kasus 1-2 orang. Data menunjukkan. Peredaran benih palsu masih mencakup sekitar 20-25% dari total benih yang ditanam petani rakyat. 1/4 kebun rakyat kita itu sakit gara-gara benih palsu. Ini penghambat utama produktivitas kita. Makanya, salah satu fokus utama di tahun 2025 adalah perbaikan tata kelola benih. Kita perang melawan mafia benih palsu. Pemerintah, asosiasi, dan perusahaan besar bergotong royong menyediakan akses bibit bersertifikat yang asli buat petani. Kita pastikan Pak Asep dan jutaan Pak Asep lainnya mendapatkan bibit ajaib yang benar bisa bikin mereka sejahtera. Kalau masalah benih ini, beres. Kalau permajaan ini, sukses. Indonesia bukan lagi raksasa tidur. Kita adalah raksasa yang berlari. Dan dampaknya akan terasa sampai ke visi ekonomi 2045. Sawit akan tetap menjadi tulang punggung ekonomi. Hingga September 2025 saja, produksi nasional kita sudah naik 11% secara tahunan. Mencapai lebih dari 43 juta ton, trennya positif terus. Yang lebih keren lagi, industri ini menjadi motor penggerak daerah terpencil. Dulu, daerah-daerah di pelosok Kalimantan atau Sulawesi itu sepi, gelap, nggak ada kehidupan ekonomi. Sekarang, karena ada sawit, di sana ada pasar, ada dealer motor, ada bank, ada sekolah, sawit menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Ini adalah pemerataan ekonomi yang sesungguhnya Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Terakhir, potensi kenaikan kelas ini juga menjadi benteng dari kampanye hitam. Di tengah tekanan regulasi global seperti EUDR dari Uni Eropa yang makin ribet, Indonesia memperkuat posisi tawarnya. Kita perkuat sertifikasi domestik kita, yaitu ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil. Kita bikin standar kita sendiri yang nggak kalah ketat sama standar bule. Dan kita alihkan pasar kita. Oke, Eropa nggak mau beli karena alasan macam-macam. Tenang, pasar domestik kita siap menyerap lewat hilirisasi energi atau biodiesel. Kita punya opsi, kita punya kendali. Analisis utamanya adalah Indonesia saat ini sedang berada pada fase raksasa yang sedang memoles diri. Dulu kita mungkin raksasa yang agak kucel. Yang penting gede sekarang. Kita raksasa yang mulai rapi, mulai efisien, mulai canggih. Dengan fokus pada permajaan atau PSR dan teknologi benih. Indonesia tidak hanya akan memimpin dunia secara kuantitas atau jumlah, tapi juga secara kualitas dan efisiensi. Di masa depan, kita bukan cuma jadi tukang kebun dunia, kita akan menjadi pemegang kendali penuh atas keamanan pangan dan keamanan energi dunia. Siapa yang pegang pangan, dia menang. Siapa yang pegang energi, dia berkuasa. Dan Indonesia pegang dua-duanya lewat satu tanaman anugerah Tuhan ini. Gimana? Lu mulai merasakan getaran optimisme itu. Kita punya segalanya untuk jadi negara maju. Sumber dayanya ada, teknologinya mulai kita kuasai, pasarnya kita punya. Tinggal satu yang kita butuhkan, mentalitas pemenang. Kita harus berhenti merasa minder. Kita harus dukung petani kita. Kita harus dukung kebijakan yang pro-nasional. Di bagian penutup, gua bakal rangkum semua poin gila dari video ini. Gua bakal kasih lu kesimpulan akhir yang bakal membakar semangat nasionalisme lu sampai ke tulang sumsum. Siap-siap. Karena ini bukan sekadar penutup video, ini adalah panggilan tugas buat kita semua tetap ditarik tuas kita gaspol penutup. Jadi, lu lihat sendiri kan bro, betapa beruntungnya kita lahir di tanah surga bernama Indonesia ini. Hari ini mata kita terbuka lebar, kita sudah bedah semuanya. Pertama, kita sadar bahwa Indonesia adalah raja mutlak pasar sawit dunia yang bisa bikin inflasi global bergejolak kalau kita batuk. Kedua, kita bongkar kemunafikan standar ganda barat yang teriak lingkungan tapi diam-diam butuh sawit kita karena mereka kalah saing. Ketiga, kita bangga dengan efisiensi biologis sawit yang diberkati Tuhan. Tanaman ajaib yang hemat lahan tapi hasil melimpah. Keempat, kita punya senjata pamungkas B40 yang bikin kita mandiri energi dan hemat devisa ratusan triliun. Dan kelima, kita optimis melihat potensi kenaikan kelas lewat peremajaan sawit rakyat yang bakal bikin produksi kita meledak.
Kesimpulannya cuma satu, sawit bukan masalah, sawit adalah anugerah. Sawit adalah benteng kedaulatan kita di masa depan. Jangan biarkan orang lain mendikte cara kita mengelola berkah Tuhan ini. Tantangan masa depan, pilihan sikap. Sekarang gua mau lempar pertanyaan serius ke lu, setelah tahu fakta ini, di mana posisi lu? Pilihan A, tim pesimis. Lu masih termakan propaganda asing, masih malu sama produk negeri sendiri, dan masih menganggap sawit itu cuma perusak alam tanpa melihat fakta ilmiahnya. Pilihan B, tim optimis. Lu bangga dengan kekuatan bangsa ini. Lu dukung petani kita, lu dukung kemandirian energi kita, dan lu siap melawan narasi negatif dengan fakta dan data yang cerdas. Mana pilihan lu? Tim pesimis atau tim optimis? Tulis jawaban dan alasan lu di kolom komentar di bawah. Gue pengen lihat seberapa banyak patriot yang bangga dengan emas hijau Indonesia di channel ini. Terakhir, gue mau lu lakuin satu hal penting. Berikan like kalau video ini bikin lu makin cinta sama Indonesia. Dan tekan tombol subscribe channel ini. Tarik tuas beserta loncengnya. Kenapa? Karena wawasan ekonomi strategis dan mentalitas raksasa kayak gini gak akan lu temuin di sekolah manapun. Kita belajar mencintai apa yang kita punya. Kita belajar jadi pemenang biar kita pinter bareng, kuat bareng. Indonesia Raja Sawit Dunia, you are in control. Caput disclaimer. Video ini adalah analisis ekonomi dan industri berdasarkan data pasar komoditas, laporan asosiasi sawit, dan kebijakan pemerintah terkini tahun 2024 dan 2025. Konten ini bertujuan untuk edukasi strategis dan membangkitkan nasionalisme ekonomi, bukan merupakan nasihat investasi atau dukungan politik praktis. Selalu lakukan riset mandiri dan bijak dalam menyikapi isu global.